Elshinta News and Talk. Ombudsman RI Perwakilan Jawa Tengah terus mendorong masyarakat untuk aktif melaporkan persoalan pelayanan publik. Pengaduan masyarakat dinilai penting sebagai sistem peringatan dini agar masalah pelayanan bisa segera ditindaklanjuti sebelum berkembang menjadi persoalan yang lebih besar. Salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui inovasi Sapa Daerah yang untuk tahap awal diterapkan di Mall Pelayanan Publik dan RSUD Kabupaten Cilacap. Program ini mempertemukan laporan masyarakat dengan penyelenggara layanan agar respon dan penyelesaiannya bisa lebih cepat. Bagaimana mekanisme Sapa Daerah ini? Seperti apa peran masyarakat dan sejauh mana program ini bisa mempercepat penyelesaian persoalan pelayanan publik? Kami akan berbincang bersama Kepala Perwakilan Ombudsman RI Jawa Tengah, Siti Farida. Elshinta News and Talk. Bu Farida, selamat siang Bu Farida. Selamat siang. Iya, Bu Farida, bagaimana kabarnya Ibu di tengah hari kemerdekaan ini, Bu? Alhamdulillah sehat dan harus semangat. Iya, harus semangat juga. Bu Farida, ini kita kalau melihat terkait dengan Sapa Daerah ya, mungkin bagi para pendengar juga dan masyarakat yang mungkin masih awam ya terkait dengan Sapa Daerah, ini sebenarnya mekanismenya seperti apa Ibu? Dan kenapa kemudian Cilacap dulu nih, Kabupaten Cilacap yang kemudian dipilih ya untuk menerapkan tahap awal dari inovasi Sapa Daerah ini? Silakan Bu Farida. Baik, terima kasih. Jadi Sapa Daerah pada prinsipnya adalah mempertemukan antara penyelenggara pelayanan dengan kelompok masyarakat yang secara spesifik menyampaikan laporan ataupun pengaduan. Jadi pengaduan itu kan bisa disampaikan oleh ombudsman atau juga ada yang disampaikan kepada instansi, tapi ada juga sekarang yang kita juga hargai betul orang yang menyampaikan melalui media sosial. Iya, dan iya. Dari situ kita memetakan daerah-daerah yang katakanlah cukup tinggi laporannya. Baik dilihat dari jumlah laporan yang masuk ke ombudsman maupun katakanlah kita lihat algoritma di media sosial. Maka itu katakanlah bukan prioritas ya, masuk radar yang kita kunjungi dalam Sapa Daerah. Sisi yang lainnya juga kami mempertimbangkan respon yang bagus dari penyelenggaranya. Jadi misalnya begini, kami memandang Cilacap kondisinya dari penyelenggara cukup cepat. Ketika ada laporan masyarakat yang disampaikan ke ombudsman, mereka segera berkoordinasi dan mereka juga cepat menuntaskan. Nah, harapannya kalau ini menjadi pola yang terus-menerus kita kembangkan, maka potensi-potensi terjadinya maladministrasi akan semakin kecil. Nah, maladministrasi itu kan merupakan akarnya dari korupsi. Maka terus terang ini menjadi bagian penting di Jawa Tengah. Di tengah-tengah kita ada kejadian yang tidak mengenakan, yaitu 5 kepala daerah di Jawa Tengah terkena OTT KPK. Demikian. Baik, lantas untuk perbedaan dari Sapa Daerah ini Bu dengan berbagai kanal pengaduan yang sudah diketahui masyarakat sendiri, ini nanti apa Bu perbedaannya? Kalau saya juga baca dari rilis yang dikirimkan dari Ombudsman ya, ini kabarnya laporan masyarakat juga sebagai early warning system nih dalam pelayanan publik. Betul, itu yang kami sampaikan. Jadi begitu ada laporan masyarakat, maka kami sampaikan kepada perangkat daerah, dalam hal ini penyelenggara di daerah, atau kami sebutkan kami sapa. Ini loh, ada persoalan seperti ini, ada laporan ke ombudsman, apakah ada penundaan berlarut, atau mungkin ada yang mengarah ke pungutan liar, atau mungkin ada yang konflik kepentingan. Ini harus sekali diselesaikan. Karena kalau nggak diselesaikan, berarti kan ada masalah, potensi maladministrasi. Nah, maladministrasi yang dibiarkan itu akan menjadi tindak pidana korupsi. Bahkan kalau itu dibiarkan semakin banyak, bukan tidak mungkin menjadi sistem korupsi yang istilahnya orang mengatakan korupsi berjamaah. Jadi itulah pentingnya bedanya terkait dengan Sapa Daerah. Sehingga tolong segera selesaikan. Karena kalau nggak diselesaikan, api ini bisa menjadi besar. Kira-kira begitu yang kami maksudkan. Ada juga pertanyaan dari pendengar seperti ini dari Pak Joyo dari Semarang.
Kalau misalkan sudah lapor nih ke lapor GUP ya, disampaikan Pak Joyo, lapor GUP apakah perlu juga nih lapor ke Sapa Daerah? Apakah perlu dua-duanya atau hanya salah satunya saja sebagai bentuk penguat nih dari laporan masyarakat? Silakan Bu, dari Pak Joyo. Ya, bisa kami sebutkan dua-duanya. Jadi begini, kalau lapor ke lapor GUP, maka penting juga kami semacam ditembusi, dinotis. Supaya apa? Supaya dari pengelola lapor GUP tahu bahwa laporan ini juga dimonitor oleh Ombudsman. Ini yang juga membedakan. Nah, maka kebetulan juga sekarang ini ada beberapa laporan ke kami yang itu bersumber dari lapor GUP tapi belum ada penyelesaian atau mungkin juga ke lapor-lapor yang lain. Nah, sehingga supaya kita bisa lebih cepat atau dalam hal ini Ombudsman bisa hadir lebih awal, maka kami bisa ditembusi istilahnya, ditembusi atau diberitahukan Ombudsman kami sedang melaporkan masalah ini ke kanal X misalnya, tolong juga ikuti monitor. Maka kami juga memiliki namanya focal point dengan semua pengelola pengaduan bahwa pengelolaan pengaduan itu juga diawasi oleh Ombudsman. Ini yang sedang kita terapkan. Kebetulan kalau di Jawa Tengah tuh ada di Cilacap. Kemarin juga sebenarnya ada di Demak dan Sukoharjo. Baik. Ada juga ini kemudian rasa ingin tahu saya Bu ya, penasaran saya kenapa kemudian Mall Pelayanan Publik dan RSUD Cilacap nih Bu sebagai lokasi pencontohan. Mengapa kemudian dua sektor ini dianggap cukup strategis ya untuk menguji aktivitas program sendiri Bu? Dan indikator apa sih Bu nantinya yang digunakan untuk menentukan bahwa pilot project ini juga nantinya berhasil Ibu? Baik, yang pertama adalah karena RSUD merupakan sektor kesehatan yang itu merupakan layanan dasar yang banyak diakses oleh masyarakat. Artinya ketika banyak yang mengakses, kan potensi masalah juga lebih banyak. Itu kenapa kemudian RSUD. Nah, yang kedua, kita kan juga memahami ya bahwa kekecewaan masyarakat di sektor kesehatan itu kan sensitif. Akan cenderung orang memilih untuk memviralkan. Sementara kalau sesuatu itu viral itu kan pokok masalahnya kadang-kadang tidak tertangkap, malah yang ditangkap adalah viralnya. Nah, kalau untuk kesehatan kan agak rentan ya, sehingga kita memandang penting untuk RSUD sebagai prototipe dari layanan kesehatan. Kemudian kalau MPP adalah memang katakanlah wajah pelayanan publik itu ya ada di MPP. Maka kami sampaikan itu bahwa semua pelayanan di MPP dan pengaduan diawasi juga oleh Ombudsman. Sehingga baik yang menyelenggarakan itu juga harus lebih hati-hati dan kepada masyarakat juga dipersilahkan untuk menyampaikan pengaduan ke Ombudsman. Demikian. Baik, mungkin bagi masyarakat juga ada bertanya-tanya ya Bu Farida ya terkait dengan ini konsepnya gimana ini kalau misalkan Sapa Daerah ini, apakah nanti laporan masyarakat akan langsung dipertemukan dengan penyelenggara layanan ataukah seperti apa nanti ya prosesnya? Karena masyarakat juga ini penasaran ya bagaimana Ombudsman memastikan proses ini yang cepat tapi juga tetap objektif nih. Betul. Jadi kalau ada laporan masyarakat yang menggunakan dari Sapa Daerah itu, maka kami langsung pertemukan atau bahkan kadang-kadang kita jemput bola lah ya. Kami sampaikan kepada dalam bahasa Ombudsman terlapor, ini tolong segera diselesaikan. Karena kalau tidak diselesaikan, tadi bisa mengarah kepada tindak pidana korupsi, dan juga bisa mengarah kepada krisis kepercayaan. Kami ingat betul ketika itu ada laporan di Sukoharjo terkait dengan jual beli seragam. Itu kan sudah viral. Maka begitu lapor melalui Sapa Daerah, langsung kami sampaikan kepada Dinas Pendidikan, ini harus segera diselesaikan. Dan betul ternyata selain itu masyarakat juga menyampaikan bahwa memang ada praktek-praktek yang kurang tepat di sektor-sektor pendidikan. Sehingga sekali lagi bahwa pilihan kami juga mengarah kepada sektor yang banyak dilaporkan oleh masyarakat. Jadi misalnya kalau di Cilacap memang RSUD dan MPP. Nah, untuk daerah lain nanti ada lagi beda, misalnya MPP dengan apa aja. Memang berbeda-beda, tergantung dinamika laporan masyarakat yang kami terima maupun algoritma di media sosial. Jadi bukan semata-mata laporan di Ombudsman, tapi kami juga mencermati algoritma. Ini yang membedakan dengan kanal pengaduan yang lain. Kalau yang lain kan hanya menerima dari kanal tersebut. Nah, kalau kami tidak dengan Sapa Daerah, lihat
yang viral di media massa, apa yang di medsos, maka ini yang kami atensi supaya tidak menjadi, mohon maaf ya, salju bola liar yang tanpa penyelesaian. Iya, ada juga komentar dari Pak Aryo Kendal, Bu Farida saya bacakan. Apakah nantinya tetap dikawal bersama dengan Ombudsman ya kalau kita sudah melapor ke Sapa Daerah? Khawatirnya Pak Aryo, jika penyelenggara layanan justru defensif Ibu ketika menerima laporan masyarakat atau menganggap laporan tersebut sebagai kritik terhadap institusinya. Lantas nanti gimana ya dari Ombudsman bisa memastikan kalau laporan kita juga ikut dikawal nih, jadi kita tidak sendirian ketika dipertemukan dengan penyelenggara layanannya. Silakan Bu Farida. Baik, jadi salah satu pendekatan Sapa Daerah adalah yang sangat penting tadi memberikan semacam komitmen bersama ya, bahwa laporan masyarakat itu jangan diperlakukan dengan resisten. Justru itu adalah peringatan dini yang lebih baik. Misalnya sekarang kalau laporan masyarakat itu diperlakukan resisten, maka apa kita mau OTT terus berkelanjutan? Itu yang kami sampaikan, sehingga komitmennya sangat penting. Tidak ada alasan untuk tidak menyelesaikan laporan masyarakat. Dan pasti kami juga akan bersikap profesional. Kami tidak akan memihak. Kami akan betul-betul objektif mana yang memang harus diperbaiki. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Kita komitmen untuk objektif. Artinya nih untuk sektor apa Ibu yang mungkin akan dimaksimalkan? Apakah nanti untuk Sapa Daerah hanya di sektor kesehatan saja atau mungkin nanti sudah mencakup untuk pelayanan bagi segala sektor ya, misalkan seperti infrastruktur ataupun pelayanan publik lainnya, Bu Farida? Betul, kalau untuk kadang-kadang kita kan tetap bisa melihat tren ya. Kita sekarang mencoba melihat tren juga di infrastruktur. Jadi bagaimana jalan rusak, kemudian juga kemarin sempat ada sekolah yang tidak baik, bangunannya sudah mengkhawatirkan juga menjadi prioritas kami. Sama pendidikan. Pendidikan ini kan sesuatu yang memang trennya selalu tinggi laporan di Jawa Tengah. Maka kami fokus sementara ya bukan berarti yang lain enggak, tapi di infrastruktur, kemudian juga di pendidikan, sama juga terkait dengan jaminan sosial, baik itu jamsos kesehatan maupun juga hak-hak tenaga kerja, karena memang ada tren yang meningkat. Kalau terkait ini bagaimana Bu Farida? Biasanya kan ada laporan-laporan yang memang membutuhkan waktu lama ya untuk diselesaikan karena berkaitan dengan regulasi atau mungkin kewenangan antar instansi atau kebijakannya lebih tinggi. Nanti apakah juga bisa Ibu ketika dilaporkan juga lewat Sapa Daerah, misalkan seperti jalan rusak ya, tapi membutuhkan mungkin berbagai kewenangan dari antar instansi ya, dan juga dari para pemangku kebijakan juga. Lantas untuk kasus-kasus yang tidak bisa selesai secara cepat bagaimana Ibu? Apakah tetap bisa nanti terakomodasi dengan Sapa Daerah Ibu? Ya, jadi kata kunci adalah kita selalu menyampaikan perkembangan laporan kepada pelapor. Misalnya termasuk kita kan sedang menangani kemarin terkait dengan katakanlah misalnya ganti rugi jalan tol. Itu kan multi sektor dan juga kadang-kadang lintas kewenangan. Jadi tidak hanya di daerah tapi harus sampai ke pusat. Maka kami juga sampaikan bahwa penyelesaiannya katakanlah misalnya baru sampai 60, yang 40% belum selesai. Masih dalam proses 1, 2, 3. Itu yang kami bangun. Jadi kami mencoba membangun kepercayaan antara masyarakat, ombudsman, dan juga penyelenggara pelayanan. Sehingga bukan kepada ombudsman percayanya, tapi percaya kepada penyelenggara pelayanan. Misalnya ada masalah kepolisian, maka kami berusaha meyakinkan bahwa masyarakat juga penting loh untuk apresiasi, untuk hormat kepada, saling menghormati ya, kepada penyelenggara pelayanan. Demikian. Baik. Ini berarti setelah Cilacap mana saja Ibu? Mungkin daerah-daerah yang akan melakukan pilot project Ibu setelah Cilacap? Kalau kebetulan karena untuk pilihannya kita yang agak remote ya, agak jauh, itu mungkin sekitar kemungkinan kalau tidak Blora atau Rembang nantilah kita coba. Kemarin sudah masuk perencanaan mungkin daerah Rembang. Ini seperti apa Ibu caranya bagi masyarakat yang mungkin mau ikut menyampaikan pengaduan juga lewat Sapa Daerah Ibu? Mekanisme seperti apa Ibu? Ya, kami kebetulan menyediakan barcode, yang barcode itu diunggah baik di akun medsosnya Ombudsman maupun juga di perangkat-perangkat daerah. Jadi kami kemarin sampaikan bahwa agar perangkat-perangkat daerah di Cilacap yang sudah kami datangi, juga sebelumnya ada Sukoharjo dan Demak, itu mengunggah sehingga masyarakat bisa mengakses. Jadi orang untuk melapor itu mudah, tinggal scan barcode Sapa Daerah Ombudsman. Demikian.
Baik, itu berarti ada waktu tunggunya Ibu ya, ketika nanti laporan masuk, kemudian ada waktu beberapa hari bagi para mungkin administrator ya untuk mengecek apakah ini mungkin maladministrasi atau mungkin keluhan pelayanan biasa. Apakah seperti itu Bu? Sehingga membutuhkan mungkin waktu tunggu ya bagi para masyarakat juga nih ketika melaporkan lewat Sapa Daerah. Betul. Jadi kalau selain laporan yang berkaitan dengan kedaruratan, terus kemudian juga ancaman nyawa atau katakanlah hak hidup, itu memang namanya kami punya respon cepat. Itu memang langsung lah ya kami selesaikan. Tapi selain itu, maka kami butuh waktu untuk melakukan verifikasi dalam jangka waktu biasanya sekitar 7-14 hari, tapi bisa juga lebih cepat. Tapi kalau dalam hal ada kedaruratan, maka kami akan menggunakan mekanisme respon cepat Ombudsman. Baik, Bu Farida mungkin terakhir Ibu sebagai closing statement juga apa Ibu mungkin yang ingin disampaikan ya kepada masyarakat juga terutama mungkin di daerah Cilacap atau mungkin nanti Rembang juga Belora yang mungkin yang ingin juga nih berpartisipasi nih dalam pilot project Sapa Daerah ini ya Bu ya supaya semakin dikenal lagi nih oleh masyarakat. Silakan Bu Farida. Baik. Jadi kami menghargai betul ya bahwa kadang-kadang masyarakat ketika mau menyampaikan apakah itu laporan, aspirasi, atau katakanlah unek-unek, itu kan ada kendala-kendala. Sehingga memilih untuk katakanlah lebih baik memviralkan di medsos atau katakanlah curhat di medsos. Itu kami sangat menghargai, juga bentuk pengawasan. Nah, sembari itu, maka akan baik juga kalau selain diviralkan, juga dilaporkan ke Ombudsman melalui Sapa Daerah tadi. Dan kalaupun tidak lapor secara resmi, kami juga akan memonitor. Misalnya hal-hal apa yang viral di daerah itu, maka tanpa melapor pun, kami akan sampaikan kepada perangkat daerah. Tapi akan lebih baik lagi kalau juga lapor. Karena ketika lapor, itu yang mengawal bersama-sama, baik Ombudsman maupun juga dari masyarakat. Demikian. Jadi sekali lagi, monggo kita awasi bersama-sama, berpartisipasi, dan semuanya adalah kembali untuk kebaikan masyarakat. Jadi kalau kita memang peduli dengan pemerintahan, ya harus diawasi. Dan sebaliknya, dari penyelenggara pelayanan, harus betul-betul menjadikan laporan masyarakat sebagai sistem peringatan dini. Karena kalau kita nggak diperingatkan, tahu-tahu, katakanlah orang Jawa bilang, tahu-tahu ambiar, tahu-tahu meledos. Karena apa? Karena tahu-tahu sudah menjadi persoalan pidana. Ini yang sekali lagi kita jaga bersama-sama. Cukuplah 5 kepala daerah di Jawa Tengah, jangan ada yang bertambah lagi. Semuanya juga bisa kita perbaiki dari pelayanan publik yang berkualitas. Demikian. Baik, terima kasih Bu Farida atas informasinya Ibu ya. Semoga masyarakat juga yang mendengarkan ini semakin tahu ya tentang Sapa Daerah itu sendiri. Selamat Hari Kemerdekaan Bu Farida, selamat beraktivitas kembali Bu. Terima kasih. Pendengar, demikian Kepala Perwakilan Ombudsman RI Jawa Tengah, Siti Farida. Semarang News and Talk.